ini kita akan bahas mengenai harta gono gini pasca perceraian bersama gue Neta di Garis Lurus. Perceraian tentu bisa aja terjadi pada siapapun, pasangan suami atau istri yang merasa nggak lagi bisa bertahan dalam rumah tangga bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Setelah putusan perceraian dikeluarkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentu ada beberapa hal yang perlu diurus. Salah satunya adalah mengurus pembagian harta bersama. Nah, bagaimana cara mengurusnya? Apakah dengan putusan pengadilan lagi ataukah dengan pembagian kekeluargaan? Nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya, pembahasan harta gono gini ini hanya berlaku bagi pasangan suami istri yang dulunya menikah tanpa adanya perjanjian prakawin atau perjanjian pranikah. Suami dan istri kalau punya klausul pemisahan harta sejak sebelum atau pada saat perkawinan yang dituangkan dalam perkawinan atau dalam perjanjian kawin, konsekuensi hukumnya apabila dia bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka sebelumnya. Karena pernikahan dengan perjanjian kawin itu artinya tidak ada persekutuan harta sama sekali di dalamnya. Jadi, pembagian harta gono gini hanya berlaku bagi pernikahan tanpa adanya perjanjian kawin. Nah, pada perkawinan ini suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama atau kita bisa sebut harta gono gini ya. Dalam hukum perdata ada dua konsep yang membedakan dalam melihat harta bersama. Bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974. Nah, kalau pernikahan ini nih terjadi sebelum tahun 1974, pengertian harta bersama itu mengacu kepada pasal 119 KUH Perdata, yaitu sejak saat dilangsungkannya perkawinan. Maka menurut hukum terjadi harta bersama yang menyeluruh antara suami istri. Nah, artinya saat perkawinan terjadi itu langsung terjadi juga percampuran harta antara suami dan istri. Baik harta yang didapat sebelum perkawinan maupun harta yang didapat pada saat atau dilangsungkannya perkawinan. Nah, pada tahun 1974 kan lahirlah Undang-Undang Perkawinan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, dalam pasal 35 itu dia membedakan harta bersama dan juga harta bawaan. Jadi ada pengelompokan ya, ada harta bersama dan juga ada harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang didapat pada saat perkawinan, sedangkan harta bawaan ialah harta yang didapat sebelum adanya perkawinan. Peraturan ini diperuntukkan bagi pasangan yang menikah setelah tahun 1974 atau pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan. Maka pernikahan yang terjadi sebelum tahun 1974 tidak mengenal harta bawaan, semuanya langsung menjadi harta bersama, beda ya. Dan bagi pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan baru ada harta bawaan. Nggak otomatis semua dihitung menjadi harta bersama. Nah, kalau perkawinan ini terjadi perceraian, maka mantan suami dan mantan istri harus melakukan pembagian harta atas harta bersama pasca bercerai. Hal ini dilakukan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama. Apabila tidak dilakukan pembagian, ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu setiap perbuatan hukum terhadap harta yang terdaftar atas nama salah satu pihak, baik itu atas nama suami atau istri, harus mendapat persetujuan dari mantan istri atau mantan suaminya tadi. Hal ini tentunya akan menyulitkan bagi para pihak dalam kalau mereka ingin melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersamanya. Nah, misal kalau lo ingin menjual properti, tetap
wajib meminta persetujuan mantan istri atau mantan suami terlebih dahulu. Dan mantan pasangan lo itu tuh wajib datang dan hadir untuk menandatangani akta pengalihan hak atas properti lo di hadapan notaris dan atau PPAT. Nah, bagaimana cara membagi harta gonogini? Ini nih yang menarik ya. Agar nggak perlu lagi minta persetujuan jika ingin mengalihkan aset nih, caranya nih gue spillin. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai, yaitu yang pertama, yaitu lo opsinya adalah 1, menghadap notaris untuk membuat akta pembagian harta bersama. Opsi ini adalah yang paling baik dan bijak, dan baiknya sih lo segera lakukan setelah bercerai, karena kesepakatan pembagian harta bersama ini membutuhkan kepala dingin dan mengutamakan musyawarah untuk menentukan mana-mana aja yang menjadi milik mantan suami dan mana aja yang menjadi milik mantan istri. Sebaiknya lo datang ke notaris setelah sepakat nih antara kedua belah pihak mengenai daftar-daftar pembagian tersebut. Tidak ada sengketa lagi ya, masalah dan terutama tidak ada keberatan bagi kedua belah pihak terhadap pembagian tersebut atau terhadap daftar-daftar harta tersebut. Karena tuh sejatinya ya, tugas notaris hanya mencatat aja apa-apa yang sudah kedua belah pihak sepakati. Notaris itu bukan sebagai mediator ataupun hakim yang memutuskan pembagian hal tersebut. Opsi pembagian harta bersama melalui akta notaris ini wajib bisa dibilang 100% tanpa keberatan. Jadi sama-sama sepakat. Paksaan dan masalah-masalah lainnya itu nggak boleh ada. Nah, pernah ada kasus yang gue alami nih. Seorang bapak-bapak ya ingin mengalihkan aset, namun perceraiannya tuh udah terjadi lama sekali. Mau nggak mau, notaris meminta persetujuan mantan istri beliau. Apapun alasannya, jika istri tidak hadir maka nggak bisa dilakukan pengalihan aset. Namun si bapak sudah tidak lagi punya hubungan yang baik dengan mantan istrinya, yaitu komunikasinya nggak baik ataupun tempatnya udah berjauhan. Apalagi kalau membahas perkara harta nih agak sulit sekali. Nah, kalau begini nggak bisa lagi kedua belah pihak datang ke notaris. Untuk kasus seperti ini mau nggak mau ya si bapak tersebut perlu datang ke pengadilan. Nah, gue akan masuk ke opsi kedua, yaitu mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan di mana tempat tinggal tergugat. Perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersama itu tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai, karena masing-masing gugatan itu berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan. Hal ini sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung ya, nomor 913 tanggal 21 Mei 1983. Dia menyatakan bahwa gugatan mengenai perceraian itu nggak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan. Dan juga ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung nomor 120 tahun 1987 ya, yang mengatakan bahwa demikian pula tuntutan pembagian harta bersama itu tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Oleh karena itu, gugatan pembagian harta bersama baru bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagai penggugat, lo bisa membawa bukti bahwa harta-harta tersebut memang benar didapat selama proses perkawinan. Peran bukti kepemilikan objek harta gonogini ini menjadi hal yang paling penting untuk meyakinkan hakim dalam perkara pembagian harta. Itu artinya jika penggugat tidak memiliki bukti objek gonogini, gugatan itu bisa saja nggak diterima oleh pengadilan. Nah, gimana dengan pembagiannya? Jika terjadi perceraian, harta bersama haruslah dibagi antara suami dan istri sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang menerangkan bahwa
Sejak berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sebagai hukum positif bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan istri ataupun mantan suami. Jadi harta gono gini setelah bercerai wajib dibagi sama rata ya antara suami atau istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang. Nah, dengan demikian perlu diperhatikan bahwa ketentuan harta gono gini itu tidak berlaku dalam hal suami istri telah memperjanjikan pisah harta dalam sebuah perjanjian perkawinan sebelumnya. Nah, biasanya tuh ada banyak pertanyaan ya soal perkara ini. Biasanya ini aja nih ya beberapa pertanyaan yang bisa gua sempilin di video kita kali ini. Yang pertama, kalau istri yang mengajukan gugatan cerai apakah masih dapat harta gono gini? Nah, jawabannya nih, istri yang menggugat cerai suaminya itu tetap berhak kok dapat harta gono gini atau harta bersamanya, nggak masalah. Tapi sepanjang tidak ada yang itu tadi perjanjian pisah harta. Nah, kedua, berapa sih bagian hak istri atau suami dalam harta gono gini? Nah, kalau mengacu kepada kompilasi hukum Islam pasal 97 menetapkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing itu berhak mendapat 1/2 atau 50% dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nah, ketika yang paling banyak nih, kalau selama ini istri adalah ibu rumah tangga alias tidak berpenghasilan gimana? Nah, jawabannya sama ya. Sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan, maka semua harta yang didapat dalam perkawinan adalah harta bersama yang dibagi sama rata antara suami dan istri. Kecuali dibuktikan bahwa harta tersebut adalah harta bawaan atau bukan termasuk harta bersama. Yang keempat, apa aja sih yang termasuk harta gono gini? Yang gini nih, kalau yang tidak termasuk ya harta gono gini itu adalah hibah dan waris. Hal ini karena hibah dan waris tidak termasuk harta yang dihasilkan dari pendapatan atau penghasilan suami atau istri, sehingga sumbernya bukan berasal dari perkawinan. Pastinya banyak ya pertanyaan tentang harta gono gini, tapi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Silakan tinggalkan komentar kalau ada pertanyaan, semoga bisa gue jawab pada konten-konten selanjutnya.